terkadang manusia itu terlena dengan yang namanya dunia. Ya, Mereka terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi. benar. Padahal seharusnya kan ada sebuah teori yang mengatakan bahwasanya kita kejar akhirat, maka dunia akan menyusul seperti itu, Benar. Kak. Kalau charger iman kan tadi ada ya lewat ibadah, lewat iman. Tapi ada nggak sih charger ketika kamu tuh baru down, kamu baru di bawah. Kalau selain ke teman, misal nih teman nggak ada, Iya, betul. teman dihilangin dulu. Ada Ada nggak sih kayak cara biar kamu tuh bisa kembali lagi, bahasanya kembali lagi hidup? Ya, masa iya sih lagi seru-serunya tiba-tiba lowbat. Aduh, lupa bawa cas lagi aku nih. Gimana lagi aku ini kayak gini? Aduh. Tan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Gimana? Kok tadi kayak kesel sendiri nih? Ini loh Kak, aku tadi habis nonton konten kajian. Masa belum sampai klimaks udah lowbat bateriku. Oh, kamu bawa charger? Nah itu masalahnya. Tadi kok yang aku nggak bawa deh. charger. Mana ya? Oh, ini nih. Benar. Nah, ini nih. Pas Itu banget bisa kan? jadi solusi tuh, mantap. Ini ada stop kontak juga mau aku Ya, tesin minta sekalian. tolong sekalian Kak Budi. Oke, siap. Aman aja. Terima kasih. Oke. Harus ini aja ya, nggak nyampe kalau sampai situ. Nggak apa-apa Kak Budi. Oke. Gimana kabarnya, Tan? Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang apa nih? Sekarang kelas berapa sekarang? Aku sekarang kelas 10 Kak, alhamdulillah. kelas 10, oh. Iya, jadi masih Begitu aku dong. iya, jelas. Izin. Siap. Tapi kalau kesibukan ada nggak selain kayak kan kalau kita kan ke sekolah nih, halakoh, ada kesibukan lain nggak nih? Ya kebetulan kan ini kan newbie aku di SMA. Oh, newbie nih. Newbie di SMA. Iya sih. Iya. Terus di sini aku mencoba hal-hal baru di SMA Kak. Oh, Kebetulan kan juga di Ibnu Abbas itu ada yang namanya OSIA. masih ya. Nah, aku mencoba merintis suatu hal yang baru di OSIA itu Kak. Oh, kalau boleh tahu sekarang join departemen apa tuh? Departemen terkece kalau nggak salah. Terkece. Oke, boleh. Apa tuh kalau boleh tahu? Hubungan masyarakat. Oh, hubungan masyarakat. Iya, betul sekali itu Kak. Bener Itu banget. departemen paling diincar se-Ibnu Abbas kalau Iya, nggak salah. soalnya apa-apa mesti Humas. apa-apa mesti Humas. Ya. bener banget. Emang gitu sih. Tapi dilihat-lihat tadi kalau misal apa ya, OSIA, kita tuh sebenarnya orang hebat loh. Betul. Akademik, yes. Halakoh, yes. OSIA, yes. 3 dijadiin 1. Nggak semua orang tuh Kurang mampu. satu Kak, akhlaknya. Oh iya, akhlaknya juga 4 berarti 4 4. dijadiin 1. Itu cuma orang-orang keren yang bisa Betul. menggabungkan itu semua, mengkolaborasi itu semua, Tan. Betul. Tapi selain kesibukan di OSIA nih, Tan, kamu kayak ikut-ikut lomba gitu nggak sih? Kebetulan aku kemarin habis ikut lomba pidato Kak. Oh, Iya. Masya Allah. Itu juga lagi nyoba juga Kak. Baru nyoba. Nyoba-nyoba, tapi kan Nyoba-nyoba. menang. Ya. Menang kan ya. Gimana? Tapi kalau pidato tuh sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan kalau dari kamu apa? Kalau menurutku sendiri ya Kak, pidato itu bukan tentang lagi ke PD, tapi lebih ke arah bagaimana cara kamu menyampaikan materinya. Oh, Jadi materi. percuma PD, tapi kalau cara kamu menyampaikan materinya tidak benar, maka kayak jadi sia-sia aja gitu. Oke. Jadi lebih ke arah statement bagaimana cara menyampaikannya seperti itu. Oke, boleh. Berarti kalau oke. Bukan PD lagi tapi cara menyampaikannya ya. Betul. Oke. Karena kalau PD itu sebuah kewajiban lagi. Jadi bukan hanya untuk pidato, tapi untuk yang lain-lain sebagainya. Oh, oke, siap. Tadi ngobrol-ngobrol tentang charger kok kamu bisa-bisanya lupa bawa charger. Padahal kan kalau zaman sekarang kalau misalnya kita keluar nih terus kita lowbat, otomatis kalau aku ya tipenya tuh yang baru 30% udah aku cas. Apa-apa cas. Betul. Dan gak gampang rusak baterainya. Iya, kalau kamu kan tadi sampai habis. Kok bisa-bisanya lupa zaman sekarang loh. Makanya itu Kak, terkadang kan manusia kan juga lupa, itu hal yang wajar. Oh Kak. iya, bener sih, wajar. Tapi di balik charger itu kamu bisa apa ya? Kayak memikirkan bahwa gini. Selain charger, apa sih di balik charger? Tahu gak sih yang aku maksud? Filosofinya seperti itu. Filosofinya apa sih Betul. gitu. Jadi Bisa diceritain dong. charger itu
aku bicara tentang filosofi Islamnya seperti itu, Oke, Kak. gimana? Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya iman, Kak. Nah, charger itu merupakan salah satu hal yang bisa direfleksikan ke dalam iman tersebut. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi ketika Kak Budi punya HP, Oke, kemudian HP itu lowbat, siap. maka Kak Budi perlu yang namanya charger untuk kembali mengisi daya HP tersebut. Benar banget. Betul kan? Iya. Sama juga seperti kehidupan kita di dunia nyata. Oke. Apalagi dalam Islam. Ketika Kak Budi ini suatu ketika ternyata sedang ada yang namanya futur iman. Futur iman tahu nggak? Gimana tuh Futur iman itu lebih ke arah bagaimana kondisi iman kita tuh sedang berada di kondisi yang lemah. Oh, berarti kayak baru lemah iman ya? Itu oke, futur siap. iman. Iya. Nah, charger itu diumpamakan sebagai sebuah bentuk ibadah. Oke, charger itu ibadah. Oke. Untuk apa? Untuk kembali men-charge. Untuk kembali mengisi daya iman kita. Kalau cas ngisi daya HP, ibadah ngisi daya iman kita seperti itu, Oke, Kak. berarti bisa dibilang gini, misal kalau kita sholat nih, itu berarti sudah termasuk charger iman dong. Betul. Oke. Kalau dari kamu ada nggak sih contoh charger iman selain sholat nih? Kan aku udah ada nyebutin sholat. Kalau kamu ada nggak? Kayak. Jadi yang namanya charger itu kan berarti kan dia mengisi daya. Ya. Berarti kalau misalnya iman itu dapat ditambah dengan yang namanya ibadah. Oke. Sedangkan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan banyak sekali ibadah. Iya. Selain itu juga ada namanya amalan-amalan sunnah yang kemudian kita bisa lakukan itu untuk sama-sama mengisi daya iman kita. Seperti Masya itu kan. Allah. Berarti kalau ibadah tuh nggak cuma ibadah, ada amalan sunnah. Betul. Kemudian ada hal-hal baik yang lainnya. Yang sama-sama hal tersebut juga positif bagi kita dan lingkungan sekitar kita, Masya Kak. Allah. Tuh. Siap. Tapi emang bener sih kalau zaman sekarang tuh charger HP aja penting. Apalagi charger iman. Masuk. Kata-kata hari ini, Kak. Ada lagi nggak sih Tan kayak dibalik filosofi itu lagi? Kan charger ada yang buat HP, charger iman. Terus kalau misalnya charger buat kayak kita lagi down nih, kita lagi di bawah, posisinya terpuruk. Iya, betul. Kan tadi iman nih. Iya. Kalau misal lagi di bawah, misalkan kalau kita baru ada masalah, kita baru kayak down banget, aduh, belum ujian tahfidz, aduh, kok malah curhat sih? Enggak apa-apa, semangat, Kak. Harus semangat, Kak. Siap, saya selalu semangat, insya Allah. Jadi kayak misal baru di bawah, baru kesibukannya banyak, otomatis kayak otak tuh kayak nabrak-nabrak mulu nih. Ada nggak sih kayak tips buat kayak bisa nge-charger semangat lagi gitu? Kalau dari kamu ada nggak? Kalau dari aku sendiri ya, kan setiap orang kan punya caranya masing-masing, kan? Bener, ya. Jadi kalau dari aku sendiri sih, aku lebih ke arah ruang ke teman, Kak. Jadi teman itu bisa menjadi sebuah kayak gimana ya, supply energi tersendiri, Kak. Jadi kita ngobrol seadanya, kemudian ngobrol sepuasnya lah. Berarti kalau kamu tipenya ini kayak lebih suka menceritakan ke teman. Wah, betul itu, Kak. Jadi teman itu sama banget sih, tos dulu deh. Mantap lah. Gitu, Kak. Jadi teman itu gimana ya? Dia tuh juga bisa jadi cerita buat sama-sama bersenang. Kemudian di situ juga teman itu bisa mengembalikan kembali energi yang ada dalam tubuh kita, Kak. Oke, berarti udah nggak butuh psikolog lagi ya? Waduh, kalau saya psikolog mahal, Kak. Oh iya, psikolog mahal, teman aja. Teman aja. Bener. Betul. Oke, boleh juga nih. Tapi gimana ya? Kalau emang lagi di bawah tuh, kita emang harus butuh charger. Yaitu kalau kamu teman, kita juga sama teman. Kita kalau ibadah, kita juga butuh yang namanya amalan-amalan sunnah, biar charger iman kita. Terus kalau misal tadi satu lagi apa ya? Iman udah, temen udah. Oh, kalau misal lagi baru kita charger HP juga kan. Tadi HP belum. Sekarang apalagi zaman now nih, Tan. Kamu ada nggak sih kayak cerita yang kamu tuh bingung nih? Anak muda sekarang tuh kayak lebih mentingin dunia. Gini, misal kita belajar di kelas. Betul. Di kelas, terus ada nih orang yang kayak ngomong, ayolah belajar, kita kejar univ apa. Tapi di balik itu semua dia tuh malah nggak kekejar tuh akhiratnya. Misal dia malah melenakan hafalannya, dia malah ada ketertinggalan, dia juga kayak malah misal nih udah waktunya masuk sholat, tapi dia tuh malah nggak segera sholat, malah dia lebih mentingin belajarnya.
Kalau kamu gimana Tan? Pandangan tentang kayak eh, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu sebenarnya berat gak sih? Iya, betul sekali. Jadi gini Kak, aku waktu itu sempat mendengar dari salah satu ulama gitu Kak. Itu juga nyambung ke iman tadi Kak. Ya. Jadi di dalam Islam, menurut dunia nyata real life sekarang itu ada dua hal Kak yang pokok yang menjadi sebuah penyebab futur iman itu. Ya. Nah, yang pertama yang tadi Kak Budi tersebut tadi, bahwasannya terkadang manusia itu terlena dengan yang namanya dunia. Ya, Mereka terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi. benar. Padahal seharusnya kan ada sebuah teori yang mengatakan bahwasannya kita kejar akhirat, maka dunia akan menyusul seperti Benar itu Kak. banget. Iya, iya, iya. Tapi itu bukan terus kita sholat tapi kita nggak makan Kak. Kan Sholat. mengejar Oh, iya, akhirat iya, iya. Tetap harus makan ya. tetap harus makan. Tapi maksudnya seperti apa? Jadi kita harus memaknai setiap hal-hal yang itu dunia seperti tadi belajar, kemudian makan dan yang lain sebagainya itu sebagai sebuah ibadah. Karena setiap perilaku baik yang kita lakukan, perilaku apapun itu, selagi masih dalam ranah positif, kita niatkan sebagai amalan, insya Allah juga akan dicatat sebagai sebuah ibadah juga Kak. Jadi jangan sampai kok malah kita terlalu fokus pada dunia yang akhiratnya juga lupa. Oh. Karena menurutku juga dunia itu juga susah buat tercapai kalau kita nggak ngusahain akhirat seperti itu Kak. Berarti harus balance nih. Harus Dunia. balance betul. Tapi diutamakan yang akhirat Kak. Oh, akhirat. Ya akhirat. Walaupun balance tapi lebih utama yang akhirat. Oh, Itu yang pertama Kak. Siap. Yang pertama tadi karena duniawi. Jadi Yeah. masalah futur iman. Siap. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu karena maksiat. Gimana tuh? Jadi kan sekarang tuh kan zamannya banyak teknologi. Benar. Teknologi semakin canggih, otomatis banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya. Di balik itu ternyata banyak juga maksiat yang bisa kita jumpai Kak. Banyak banget sih. Banyak Bener. banget kan. Kita misalnya lagi buka HP nih, tiba-tiba buka sesuatu yang nggak baik gitu. Oh iya sih. Nah itu juga merupakan salah satu faktor penyebab futur iman. Maka Oke. kalau aku sendiri sih Kak, aku pernah mendengar suatu teori juga, bahwasannya apa yang kamu cari, maka itulah yang kamu dapatkan. Misalnya nih Kak Budi buka HP. Ya. Kak Budi dalam pikiran dan dalam hati itu sedang mikirin, aku pengen cari univ, Oke. pengen cari beasiswa. Maka buka IG, buka WA, itu nanti yang muncul juga, insya Allah juga seperti itu. Nanti kalau misalnya yang dicari yang buruk, nanti juga munculnya seperti itu. Oh. Jadi apa yang dicari, itulah yang didapatkan. Berarti kalau kita mencari yang begitu, dapat yang begitu. Ya, seperti itu Kak. Masya Allah. Tapi ini Tan, ngomong-ngomong tentang charger, ada nggak sih kayak di Al-Quran atau di hadis kayak disampaikan gitu lewat charger iman nih terutama, ada nggak? Sebenarnya tidak terlalu mengarah ke charger sih Kak. Soalnya zaman dulu kan belum ada charger. Iya sih, sorry bener juga. Lebih ke arah, jadi ada di Quran surat Ar-Rod itu, ala tatma'innal qulub, itu artinya tuh hati itu akan tenang ketika terkoneksi. Terkoneksi. Berarti kayak, ya sebenarnya kayak terkoneksi wifi gitu nggak sih? Ya, seperti itulah. Artinya hati itu kan punya yang namanya fase tenang, fase gelisah, fase marah dan lain sebagainya. Dan ketenangan dalam hati yang disebutkan dalam Islam itu adalah ketika kita senantiasa selalu dekat dengan yang namanya pencipta. Maka sang pencipta pun juga akan menenangkan hati kita seperti itu. Masya Allah. Maka pernah ada juga kata-kata seberat apapun harimu tetap laksanakan sholat. Karena disitulah letak hatimu beristirahat. Oke. Kata-kata hari ini juga Kata-kata hari ini. Boleh. Tapi ngobrol-ngobrol tentang charger lagi ya. Soalnya kan charger sekali lagi sangat penting. Kita apa-apa, kamera, tablet, HP, apalagi kan betul. Sekarang butuh banget yang namanya HP, teknologi. Iya. Wow. Betul. Charger apa? Tapi ini nih. Kalau misal charger ini tuh hilang kan. Itu. Dan kalau charger iman kan tadi ada ya lewat ibadah, lewat iman. Tapi ada nggak sih charger ketika kamu tuh baru down, kamu baru di bawah? Kalau selain ke teman, misal nih teman nggak ada, iya, betul, teman betul. dihilangin dulu. Ada nggak sih kayak cara biar kamu tuh bisa kembali lagi, bahasanya kembali lagi hidup selain dengan teman? Apa yang bakal kamu lakuin? Aku lebih ke arah ke mengapresiasi diri ya.
Karena terkadang itu kita sedang down itu karena mungkin karena gagal melakukan sesuatu atau karena mungkin banyak masalah. Maka di situ kita harus kembali mengapresiasi diri. Tan, kamu sudah sampai di sini. Kamu tuh orang hebat. Mau sebesar apapun masalahnya, mau segagal apapun kamu saat itu, kamu sudah sampai di sini. Dan kamu saat ini nggak akan ada kalau kamu yang dulu nggak ada. Di situ kamu dan pokoknya setelah kita mengapresiasi diri sendiri, nanti kita akan merasa bahwasannya aku tuh sebenarnya hebat. Dan aku harus kembali. Jangan sampai aku kemudian stagnan di sini terus. Maka insya Allah kita akan sama-sama kembali lagi. Oke, berarti mengapresiasi diri. Betul, mengapresiasi diri ya. Tapi ya sih Tan, benar. Tapi kalau aku tuh kenapa ya lebih seneng kalau lagi down tuh meluapkan ke olahraga. Kamu gak suka olahraga Tan? Aku suka sih Kak. Apa lebih ke apa kalau? Aku futsal Kak. Oh futsal. Aku anak futsal banget. Loh, tim Ibnu Abbas tapi SMP Kak. Oh SMP. SMP. Oke. Sama aku, aduh kurang Kak. Soalnya keren-keren Kak. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau olahraga, kalau emang lagi down tuh enak banget ya olahraga. Enak banget itu. Kembali ke masing-masing orang lagi Kak. Iya sih. Punya caranya masing-masing. Sebenarnya ya bisa aja karena olahraga itu juga sebuah hal yang produktif. Iya, benar. Yang kemudian bermanfaat bagi tubuh kita juga Kak. Seperti itu. Tapi gini, kamu ada gak sih tipe cara mencharging? Tahu gak sih yang aku maksud? Tipe yang charging tuh gini, amalan sunnah atau ibadah yang diri kamu sendiri apa udah pernah kamu lakuin atau udah menjadi habit. Kamu ada nggak kayak buat charger imanmu tuh bisa kembali lagi gitu? Iya, betul. Kan kalau tadi aku sholat nih, kalau kamu apa gitu? Jadi kalau aku sendiri ya Kak, aku tuh jujur ya Kak, aku lebih ke arah nge-push iman tuh ketika iman tuh lagi lowbat-lowbatnya. Kan ada dua tipe tuh Kak. Jadi ada yang dia selalu senantiasa mengisi kemudian mengisi daya imannya tuh setiap hari. Nggak nunggu lowbat dulu. Tapi jujur aku sedang belajar untuk mencapai hal tersebut. Dan saat ini aku juga masih kayak nunggu lowbat dulu baru isi iman. Dan biasanya cara aku mengisi itu ketika di pondok Kak. Karena di pondok itu ibaratkan sebagai station chargernya gitu Kak. Setiap kegiatan pasti akan ada hikmahnya. Mau itu pagi bangun tidur kita sudah halakoh. Di situ kita juga bisa menambah kekuatan iman kita. Dengan ngaji, kemudian dengan simaan dan lain sebagainya. Kemudian nanti siang kita juga belajar. Belajar itu kan juga salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Maka rugi banget kalau seorang santri kemudian tidak memanfaatkan kehidupannya di pondok sebagai salah satu station charger yang bisa mengisi kembali daya imannya. Oh, berarti kamu tipenya ini dari ke nol terus baru diisi. Nah itu, aku sekarang masih berada di fase seperti itu. Oh berarti sama kayak HP dong? Ada kamu tipenya lebih nunggu sampai habis dulu. Karena terkadang ketika kita sudah berada di fase terendah, itu nanti akan memacu sifat adrenalin. Sifat adrenalin itu ketika semisal nih Kak Budi ini biasanya lari PES 5. Aduh. PES berapa Kak Budi? Kalau aku kecil aja deh 6. Oh 6 siap. Ya. Biasanya Pak lari PES 6. Ya. Tapi suatu ketika nih Kak Budi dikejar sama hewan buas. Maka secara spontan PES larinya Kak Budi itu bakal bertambah. Karena apa? Adrenalin Kak Budi itu akan berarti terpacu ya? Terpacu. Itu juga yang membuat seseorang ketika futur iman itu nanti akan terpacu kembali untuk meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kualitas sunnahnya. Seperti itu Kak. Jadi adrenalin kalau menurut saya. Adrenalin ya. Iya. Boleh. Kalau ngobrol-ngobrol tentang adrenalin nih, kamu ada nggak sih cerita yang kayak misal kalau aku event nih, mau megang event, adrenalinnya kan mesti banyak nih. Kita akan nyari izin, habis itu nyari kayak sponsor apa. Kamu ada nggak sih? Nggak harus event deh. Cerita betul. Adrenalin yang kamu punya, yang lebih adrenalin. Apa misal besok ujian tahfidz, kan 9 juz kan? Tapi kamu baru siap 5 juz gitu. Atau ya apa deh cerita yang lain boleh? Kalau aku lebih ke tadi ujian tahfidz Kak. Menurutku di pondok ya. Di pondok yang paling memicu adrenalin tuh ujian tahfidz. Boleh diceritain nggak tuh adrenalin? Jadi ini sebenarnya setiap tahun nih ujian tahfidz. Ketika sebelum ujian tahfidz itu kita kayak ya longgar-longgar aja.
Ya. Walaupun sebenarnya sudah persiapan. Cuma persiapannya ya kayak waktu istidat, kemudian kita ngaji. Ya. Kemudian malam ya bentar aja gitu kan. Mm-mm. Tapi ketika sudah kemudian mendekati hari H ujian, itu adrenalin kita akan semakin memicu kita untuk menambah waktu ngaji kita. Benar. Jadinya yang tadinya cuma istidat dan isya, habis isya bentar, akhirnya kita ngejar terus itu sampai hafal. Udah mau sampai malam pun sebenarnya ya nggak apa-apa kalau belum hafal kayak, aduh gimana ini aku belum hafal besok ujian itu adrenalinnya terpacu banget itu. Oh, berarti tapi kalau kamu sampai begadang juga berarti. Kalau aku sih Apa gini, jam 10 cukup deh. Besok tapi jam 2 apa jam 3. nah itu seperti itu kan. Jam 10 nanti supaya nanti badan kita ke recovery lagi. Oh. Jadi nggak terus mulu-mulu begadang nanti besok nggak berangkat sekolah, nggak berangkat ujian, percuma. Iya, gitu. ding. Tapi ya orang tipenya beda-beda nggak sih. Betul, setiap Tapi orang. kalau aku kan iya sih, benar-benar. Oke dah kalau kayak gitu. Ini di depan kita ada apa nih, Tan? Kartu. Podcastan. Oke. Ini kayaknya kartu buat kamu nih. Coba nih, aku buka ya. Siap. Ini apa ini? Question card. Question card. Jawab ya. Oke. Ini mungkin berat. Apa satu kebiasaan kecil yang kamu lakukan di bulan Ramadan yang pengen banget kamu bawa terus sampai bulan-bulan berikutnya? Kebiasaan lagi? kecil. Apa Kebiasaan kecil ya? Ya. Ketika di Ramadan, sebenarnya ini bukan kebiasaan kecil lagi sih, dan seharusnya bisa menjadi sebuah kebiasaan yang rutin, yaitu bangun pagi. Ya, simpel aja Kak. Bangun pagi. Bangun sebelum subuh dan lebih lama sebelum subuh, jam 3, jam 2, jam setengah 3. Kita kan biasanya sahur dulu ya. Sahur. Cuma biasanya hal-hal kayak gitu tuh malah sering dan harus setiap hari di bulan Ramadan. Jadi hal-hal kecil yang kemudian di Ramadan aku sering lakuin buat kemudian sahur, kemudian kalau ada waktu sholat tahajud itu yang aku pengen lakuin juga di bulan-bulan lainnya tuh hal tersebut juga. Berarti kangennya bangun jauh sebelum subuh. Nah itu Kak, soalnya kalau nggak di bulan Ramadan itu kayak susah ya, gitu jujur Kak. susah banget gak sih? Itu kalau nggak istiqomah dan nggak konsentrasi, wah susah Kak. Oke, boleh di bulan Ramadan kan kalau nggak bangun kan nggak sahur gitu kan. Iya. Tapi juga misalkan kita udah di batin kita tuh gini, besok kita sahur. Kita harus bangun pagi nih. Iya. Tapi kalau di bulan-bulan biasa kan kayak ya udahlah, bangun subuh ya nggak apa-apa. Azan aja gitu. Betul ya. Coba deh gantian. Oke, aku sekarang ya juga susah. Aduh, jangan susah-susah dong. Aku juga nggak tahu nih apa itu. Iya, aku juga nggak tahu tadi. Iya sih. Dari semua ibadah Ramadan, mana yang paling susah konsisten tapi pengen kamu perbaiki? Boleh diulangi? Dari semua ibadah Ramadan, kan Ramadan kan banyak ibadah. Ya. Nah, mana yang menurut Kak Budi paling susah untuk dikonsistenkan? Tapi pengen Kak Budi perbaiki. Ini jujur nih. Aku kalau jujur gini. Sholat. Jadi gini. Kalau bulan Ramadan itu sholat tarawih. Iya, betul. Tapi kalau ini di bulan Ramadan dulu ya. Sholat tarawih. Jujur-jujuran, aku itu pasti kalau di rumah tuh nyari yang rokaatnya itu 11. Oh iya betul. Dan juga bacaannya tuh yang aku hafal tuh. Jadi kayak bisa sekalian murojaah. Betul. Nah, kenapa bisa dibilang konsisten di Ramadan? Soalnya gini, kalau misal aku tiba-tiba ke rokaat yang 21, itu kan otomatis kayak jadi culture shock kayak, aduh, 21 nih, apa? Aku tuh nggak membedakan antara dua itu. Jadi 11 sama 21 itu sama aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa sih kita tuh lebih milih yang 11 gitu. Iya, betul. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sendiri ya Kak, rumah tuh kan deket musola. Ya. Dan kebetulan musolanya 23 rakaat Kak. Aduh, 23. Oh, iya, 23, sorry. Dan 23 dan itu kalau misalnya aku istilahnya nggak sholat di situ ya Kak, kan isinya musola kan artinya kan tetangga. Iya. Tetangga tahu aku seorang santri. Nah, misalnya nggak sholat di situ kayak rasa pakewuhannya ada gitu. Iya sih, walaupun sebenarnya nggak benar juga sih, cuman ya itu yang aku rasain kalau misalnya nggak sholat di situ ya pakewuh. 23 tuh banyak banget loh kan. Tapi sholatnya pendek-pendek ya. Ya itu enak. Iya sih, kalau misal 23 terus panjang-panjang ya wah. Aduh ya kita. Soalnya belum mampu. Tapi kalau konsisten ya itu sih susahnya konsisten di situ. Betul. Aku pengen ngebiasain diriku tuh bisa nyamain kayak antara 23 sama 11 tuh sama.
nggak membedakan. Susah itu, Kak. Gitu sih. Konsisten itu merupakan hal yang susah karena memulai itu lebih gampang daripada melanjutkan. Bener. Konsistensi. Konsistensi. Udah menjawab belum? Sudah, mantap, Nah, mantap. Oke. Lanjut dong. Ini mulai ke susah sih. Oke. Apa? Enggak, ini jokes. Oh, jokes. Apa yang siangnya ditahan, malamnya dicari-cari? Apa yang siangnya ditahan-tahan? Aku kasih 2 kesempatan. Oke. Yang pertama. Langsung bener ya kayaknya. Takjil. Kurang tepat. Waktu buka puasa. Salah. Lah. Yang bener. Kan takjil. Mm. Tapi kan kamu nggak nyebutin. Apa yang siangnya ditahan, malam dicari-cari? Makan dan minum. Oke. Jawab kan? Makan dan minum. Makan dan minum. Jadi kalau kamu Sebenarnya nyebutin- sama aja takjil. Takjil kan makan dan minum. Nggak mungkin takjil batu. Yaudah, oke, berarti kamu bener deh. Betul, Oke, kan, dah. Oke, aku di sini aku kalah. Oke, boleh. Udah bener. Lanjut deh, Aku kalau nih, gitu. siap. Kok susah tuh? Kok bener ya? Tapi itu tadi gampang. Ini Ini apa lebih nih? gampang lagi. Gampang apa? Sebenarnya bukan jokes ya. Kayak pertanyaan singkat. Oke. Kenapa pas bulan puasa gorengan jadi primadona? Gini. Kita kalau buka kan mesti dibuka yang manis-manis. Setelah manis, terbitlah asin. Terbitlah hasil. Iya. Jadi itu kalau manis, habis itu enaknya dikomboin sama yang asin. Betul. Jadi makanya kenapa gorengan tuh sangat Nikmat sekali. nikmat banget. Misal nih, tapi kalau kamu biasanya tipenya yang buka pakai es apa anget? Kalau aku dari dulu dibiasakan untuk anget. Karena supaya tubuh kita tuh istilahnya nggak kaget gitu, Kak. Oh. Jadi kita anget dulu, habis itu ya baru. Tapi gini, orang tua aku aja biasanya gini kayak aku kan anak muda nih, suka yang ngeyel-ngeyel gitu. Jadi kayak misal minum adanya es teh sama teh anget. Aku lebih kayak kan dipikir-pikir nih, kita udah nggak makan seharian, nggak minum seharian, makanya enaknya kan es nih. Tapi aku pernah nih minum es tiba-tiba dimarahin sama orang tuaku. Minum anget dulu, jangan langsung es gitu. Udah, akhirnya aku ikut. Ya udah, ternyata itu emang benar dijelasin bahwa itu tuh biar tubuhmu nggak kaget. Iya, betul. Nah, habis itu di situ tuh mesti udah ada gorengan, ada tempe, bakwan, apa tahu. Betul. Nah, kenapa itu tuh jadi Primadona. kita kan harus sholat. Kita kan nggak mungkin habis buka terus habis itu langsung makan. Makan berat itu. Iya, otomatis nanti kita sholat pertama nggak khusyuk. Kita udah kekenyangan. Ngantuk nanti. Ya, ngantuk. Bener banget. Tapi kalau misal gorengan itu kan kayak bahasanya warming up dulu, pemanasan perut. Betul. Jadi makan gorengan itu makanya bisa dibilang primadona. Jadi simple tapi enak. Oke, Betul. siap. Tapi oke, kalau gitu kan udah selesai nih dua. Untuk terakhir nih, ada nggak sih kayak closing statement, Kesimpulan itu ya, Kak. kesimpulan tentang charger iman gitu? Charger iman. Jadi kalau aku sendiri kembali lagi menyampaikan bahwasannya seperti halnya handphone, ketika dia berada di fase lowbat, maka dia perlu suatu sambungan. Sambungan untuk kembali mengecas. Kan kabel itu kan nggak ngisi daya ya. Dia hanya menyambungkan dari sumber energi ke handphone. Oke, benar. Betul kan? Itu kayak apa, penghubung. Nah, koneksi. Koneksi. Itu sama kembali juga seperti iman. Jadi untuk meningkatkan iman itu sifatnya sebagai HP. Kemudian sumber energinya tuh ya Allah. Terus bagaimana cara kita meningkatkan iman dan mendekatkan Allah dengan ibadah. Kemudian dengan menjalankan kewajiban, menjalankan amalan-amalan sunnah. Karena kalau semisalnya kita nggak melakukan hal tersebut, bisa jadi iman kita perlu dipertanyakan kembali, seperti itu, Kak. Oh, gitu. Dan kemudian yang kedua, tadi sebenarnya mau tak sampaikan, cuma lupa. Jadi ada bedanya charger sama ibadah. Apa tuh? Bisa dijelasin? Jadi kalau charger itu kan biasanya ada fast charging. Ya, fast charging. Nah, fast charging itu kan artinya ketika dia sudah selesai
ketika sudah lowbat diisi kemudian selesai dicabut. Ya, Kalau ibadah enggak. Dia ada yang namanya sustain connection. sustain connection gimana tuh? Sustain connection itu adalah sebuah ikatan abadi yang didasari oleh kepercayaan. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak percaya dengan iman kita nggak percaya. Namanya iman kan dipercaya kan? Ya. Kalau Banget. misalnya nggak ada itu, kita nggak bakal melakukan ibadah. Oke. Dan ikatan tersebut nggak akan ada. Berarti kalau ibadah berarti kita udah memiliki iman. Betul. Oke, terus Kemudian yang seperti tadi saya bilang itu bahwasannya ada dua hal yang menyebabkan futur iman. Karena tadi terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Kemudian yang kedua malah terlena dengan maksiat. Maka dari itu marilah kita sama-sama kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya masing-masing. Kan setiap orang punya ibadah khususnya masing-masing. Iya, benar. Betul kan? Karena Nabi itu suka dengan orang-orang yang punya amalan khusus. Masya Allah. Jadi dia amalan khusus tapi konsisten. Ya kembali lagi seperti tadi, konsistensi sebuah hal yang rumit. Tapi kalau dijalankan terus-menerus, maka itu menjadi sebuah hal yang istimewa. Masya Allah. Seperti itu, Kak. Charger iman tuh ternyata penting banget ya. Betul. Kalau lagi sedih, kita butuh kita tuh kan selalu butuh ya. Jadi kita bisa menggunakan ibadah itu jadi kayak koneksi, betul. Bener banget. Gitu sih. Menarik banget. Kenapa? Kayaknya kamu ada telepon deh. Coba benar. Oh ya, ini dari Ustadz ngajiku. Iya, Kebetulan aku ngajar TPA kalau Ramadan. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Sebentar ya. Assalamualaikum, Ustadz. Oh, apa, Tat? Siap, Tat. Siap, Tat. Saya meluncur ke sana, Tat. Siap. Ya, syukuran, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, udah waktunya TPA. Apa Kak Budi mau ikut? Oh, boleh deh. Emang boleh nih? Boleh dong, kan menyebarkan kebaikan kan nggak harus orang-orang tertentu. Boleh aja. banget nih, Masya Allah. Aku Ayo. diajak. Oke, siap. Ayo. lanjut deh. Casnya, jangan Oh sampai iya, ketinggalan. siap. Ya. Kasih.